Nah, sekarang kita bahas sedikit lagi pengelolaan harta zakat. Nah, sekarang ada yang menampung zakat. Taruhlah kita sebut amil tadi. Bolehkah harta zakat ini diinvestasikan? Dibaca. Pengelolaan harta zakat. Badan amil zakat resmi yang telah diakui oleh negara melalui undang-undang zakat sering menginvestasikan sebagian harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut pada para fakir miskin mustahik zakat. Apakah tindakan badan amil zakat ini dapat dibenarkan secara syar'i atau tidak? Dan apakah muamalat ini termasuk muamalat haram atau tidak? Karena pengelolaan ini jelas menunda pembagian zakat. Karena ini pun udah pembagian zakat sebenarnya. Dia investasikan itu. Kan harusnya misalnya harta zakat tadi 8 juta ya. Dia investasikan itu, kalau ada keuntungan baru dia kasih pada orang miskin. Kan ada yang tertunda, tidak tersalurkan 8 juta tadi. Terus terhadap yang berhak, dan bila pengelolanya bukan seorang mustahik dan ternyata usahanya mengalami kerugian atau pengelolaannya pihak yang tidak amanah, tentulah harta zakat hilang dan merugikan para fakir miskin. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, investasi harta zakat hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki, keputusan nomor 15/3 tahun 1986 yang berbunyi, secara prinsip, harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat, atau dikelola oleh pihak lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat, dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik, dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Nah, lihat di sini. Harta zakat ini bisa dikembangkan, diinvestasikan dengan catatan. Ini ya. Ini dari Majma' Al-Fiqih Islami, boleh dikembangkan harta tersebut dengan catatan satu, itu sisa dari kebutuhan fakir miskin sudah ditunaikan. Yang kedua, yang mengelola itu harus beri jaminan dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Ada jaminan dari pihak pengelola. Ini bagi ulama yang menganggap boleh. Ya, terus. Di antara dalil pendapat ini bahwa pengembangan harta zakat sudah dikenal sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin, di mana hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat ditempatkan di salah satu padang rumput lalu ditunjuk orang untuk mengembalakannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Urainah. Ya. Sekelompok orang dari Bani Ukal atau Urainah datang ke Madinah menyatakan keislamannya, lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Dan ini juga jadi dalil kalau air susu unta itu boleh, mereka minum air kencing beserta air susu unta. Nah, berarti kencingnya unta, ini kan unta dari hewan yang halal dimakan ya. Maka kencing dari hewan yang halal dimakan tidak najis. Ini menurut sebagian pendapat ulama yang memakai hadis Urainah di sini. Dari tanggapan tentang masalah tadi sebagai zakat itu boleh diinvestasikan. Ini tanggapan dari Ustaz Irwandi. Ya. Dalil ini tidak kuat karena yang dilakukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin bukanlah investasi dengan pemahaman yang dimaksud pada dewasa ini. Perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ternak, harta zakat hanyalah sebuah proses alami, bukan tujuan. Itu proses alami ya. Hewan ternak kan dia ya tambah umur ya, dia itu ada yang hamil, ada yang punya anak lagi ya, itu perkembangan yang wajar gitu. Tidak sengaja untuk diinvestasikan, gampangannya seperti itu. Terus. Karena hewan tersebut dikumpulkan di suatu padang rumput dalam waktu sesaat sebelum dibagi-bagikan kepada para mustahiknya. Ya, terus pendapat kedua sekarang. Investasi harta zakat hukumnya tidak dibolehkan. Nah, ini pendapat kedua tidak boleh. Kalau tadi dari Majma' Al-Fiqih Al-Islami Oki, ya, terus sekarang Majma' Al-Fiqih Al-Islami Rabita Alam Islami. Baca. Pendapat ini merupakan keputusan Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabita Alam Islami dalam daurah
ke-15 tahun 1998 yang berbunyi, zakat wajib dikeluarkan dalam waktu secepat mungkin, diberikan kepada mustahik yang ada pada saat zakat dikeluarkan, yang sifat mereka telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. At-Taubah ayat 60. Terus oleh karena itu, Harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik, karena tindakan ini melanggar aturan syariat, yaitu zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahiknya, dan investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang telah menjadi hak para mustahiknya dan dapat menyengsarakan mereka. Nah, lihat ya, alasannya tidak boleh. Nih, alasan tidak boleh. Ini ulama yang mengatakan tidak boleh harta zakat itu diinvestasikan. Alasannya satu, zakat itu wajib diserahkan pada orang miskin langsung. Diserahkan pada yang berhak menerima. Ya, pada yang berhak menerima. Terus yang kedua, investasi itu dapat mengakibatkan, kan bisa bangkrut, mengakibatkan harta tersebut hilang. Kan bisa jadi usahanya tidak jalan. Kalau usaha tidak jalan terus jatahnya orang miskin bagaimana dong? Ya. Karena usahanya tidak jalan. Nah, rawannya di situ. Terus pendapat ini juga merupakan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 9056 yang berbunyi. Nah, ini dari Al-Lajnah Ad-Daimah ya. Ini di masa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Soal, apakah lembaga sosial Islam internasional dibolehkan menginvestasikan harta zakat yang terkumpul dengan menyimpan di bank syariah hingga sampai waktu penyerahannya kepada para mustahik? Investasi ini aman dan dana zakat dapat ditarik sewaktu-waktu dan dikelola oleh lembaga keuangan yang berusaha memperjuangkan syariat? Ya. Jawaban, lembaga sosial yang diberi izin untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tidak dibenarkan menginvestasikan harta zakat. Harta zakat wajib diserahkan kepada para mustahiknya setelah memeriksa bahwa mereka berhak menerimanya, karena zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan melunasi utang orang yang berutang. Sedangkan investasi harta zakat dapat menghilangkan tujuan ini dan menunda penyerahan dana zakat kepada mustahiknya dalam waktu yang tidak dapat dipastikan. Nah, terus dalil pendapat ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Uqbah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat asar di belakang Nabi di Madinah. Setelah salam, beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang istrinya hingga melangkahi pundak sebagian para sahabat. Nah, jadi beliau segera gitu. Ada apa gerangan? Beliau keluar dari situ terus. Lalu beliau kembali ke masjid. Beliau melihat para sahabatnya heran dengan tindakan beliau. Ia bersabda, Zakartu syai'an min tibrin indana fakaritu ayyahbisani fa'amartu bikismatihi. aku ingat sepotong emas zakat dan aku tidak suka emas tersebut menawanku. Maka aku perintahkan untuk membagikannya kepada para mustahik. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa menunda harta zakat yang sudah terkumpul adalah perbuatan yang dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menginvestasikan harta zakat termasuk menunda penyerahan harta zakat kepada mustahiknya. Umumnya, kebutuhan para fakir miskin bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, maka menunda penyerahan harta zakat dengan tujuan investasi yang belum pasti mendatangkan keuntungan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Nah, lihat ya, alasan yang lainnya lagi, kebutuhan orang miskin itu mendesak. Ya, kebutuhan orang miskin itu mendesak. Jadi kalau kita tidak keluarkan segera, ada situ mereka lapar, mereka butuh untuk biaya anak sekolah dan seterusnya. Kebutuhan-kebutuhan mereka kan bergulir terus setiap hari gitu. Kalau kita tidak keluarkan berarti kita zolimi mereka. Nah, ini yang terakhir, wallahu alam. Wallahu alam. Pendapat kedua yang melarang investasi zakat sangat kuat dari tinjauan dalil. Juga mengingat sifat amanah di zaman sekarang adalah sesuatu yang langka. Maka bila celah ini dibuka, dikhawatirkan menjadi peluang bagi para pemakan harta haram untuk memakan harta fakir miskin. Nah, jadi jika ini tidak ditunaikan, maka ini jadi celah dibuka, dikhawatirkan menjadi peluang bagi para pemakan harta haram untuk memakan harta orang miskin. Jadi
lebih bagus tidak diinvestasikan harta zakat tadi. Ini dari ada perselisihan pendapat di antara para ulama, namun yang lebih tepat tidak diinvestasikan dengan alasan 3 pentingnya ya. Pertama, zakat wajib diserahkan pada yang berhak menerima langsung, ya, yaitu ada orang-orang miskin di situ. Terus yang kedua, investasi itu dapat mengakibatkan harta tersebut hilang karena bisa jadi bangkrut, ya, harta yang sudah diinvestasikan tadi. Yang ketiga, kebutuhan orang miskin itu mendesak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Nantikan rekaman ringkasannya saya akan sertakan di grup Rumah Fikih Muamalat baik untuk ikhwan maupun akhwat yang ada di Telegram.